Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Semoga Anda di luar sana dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kita akan bincang-bincang hal yang serius kali ini, karena tamu yang kami undang di studio Banten Podcast adalah tamu-tamu yang saya hormati karena kompetensi para tamu ini cukup membanggakan dan menjadi harapan dari semua masyarakat, terutama di Banten, dalam konteks memprediksi dan mempersiapkan bencana alam agar kita siap. Artinya bincang-bincang kali ini akan membahas tentang persoalan potensi gempa yang ramai sekali di media sosial yang namanya megatrust, dan kita akan cari tahu apakah ini satu prediksi yang ilmiah atau memang ada kepentingan lain di balik isu ini. Sudah hadir bersama saya yang pertama Bapak Dr. Andes Heri Yulianto SHMH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Beliau adalah sekretaris BPBD Provinsi Banten. Dan yang kedua ada Bapak Suwardi SSI MTI. Beliau adalah Kepala BMKG Tangerang. Sudah terlihat kompetensinya. Dan yang ketiga adalah Bapak Anton Daud SSI, Kepala BMKG Maritim Merak. Bapak-bapak, apa kabar semua? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Bapak. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan bapak-bapak. Dan tujuan dari perbincangan kali ini Pak, mudah-mudahan ini menjadi sosialisasi yang edukatif ya terhadap hal yang kita anggap begitu mengkhawatirkan selama ini, di mana dalam pembahasan atau tontonan media sosial di mana-mana sekarang itu ramai sekali isu tentang potensi gempa megatrust yang diikuti oleh tsunami tingginya sampai 34 meter, sekitar 30-an meter. Nah, pertanyaan saya pertama Pak, saya ingin perjelas dulu informasi ini. Ini hoax atau memang satu prediksi yang bisa dipertanggungjawabkan? Mengingat banyak sekali berseliweran juga antara orang yang memang seakan-akan tulus memperingatkan dan orang yang menyepelekan. Bahkan ada isu yang mengatakan ini teknik marketing agar orang mau beli tanah dan pindah ke IKN katanya. Karena di Jawa mulai nggak aman gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua juga dianggap ini kan jualan aja agar proyek-proyek yang berkaitan dengan kebencanaan itu bisa didapatkan oleh pihak-pihak tertentu begitu Pak. Dan isu yang ketiga katanya ini di banyak media, jangan terlalu dipercaya karena siapa yang bisa memprediksi dengan pasti bahwa ini akan menjadi bencana. Oh, ini hanya penelitian saja kok katanya begitu. Karena memang dasarnya penelitian ilmiah lah. Nah, siapa dulu yang Bapak ingin membantu menjelaskan pada posisi informasinya dulu Pak? Ya. Bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Baik, terima kasih Pak. Jadi gini, terkait dengan informasi megatrust, itu adalah sebuah kenyataan dan jadi intinya bukan prediksi. Jadi adalah di wilayah Banten itu adalah potensi megatrust itu memang benar. Jadi kenapa? Ya karena memang di wilayah Indonesia itu adalah penggerak atau generator penggeraknya itu adalah 3 lempeng benua yang sangat luar biasa, yaitu dari bawah itu Australia, Eurasia datar, dan dari samping itu Pasifik. Nah, pergerakan ketiga lempeng tersebut itulah yang menghasilkan terjadinya gempa di wilayah Indonesia. Nah, ya sekarang ini ramai karena masyarakat itu bahwa ini diprediksi. Enggak. Jadi BMKG sampai sekarang pun dunia pun manapun belum bisa memprediksi
terjadinya gempa. Kapan, di mana, itu belum bisa diprediksi. Jadi masyarakat jangan termakan provokasi informasi bahwa ini nanti akan terjadi gempa untuk hari ini atau mungkin akhir tahun. Enggak, belum, sampai sekarang belum ada yang bisa. Kenapa BMKG menyampaikan bahwa di selatan Banten ini ada potensi megatrust? Karena memang dari situ itu ada gap seismic gap. Seismic gap itu adalah yang tadinya di situ ada gempa, ini minim gempa. Nah, riwayatnya atau mungkin sejarahnya di situ ada pernah terjadi gempa itu di 1557. Jadi kalau diurut sampai sekarang waktunya udah hampir 250-an tahun ke sana. Nah, para ilmuwan sudah menyampaikan informasi ini, kajiannya, bahwa ini udah saatnya terjadi. Saatnya terjadi. Tapi itu kapan terjadinya kita tidak tahu. Itu, Pak. Jadi makanya di kesempatan ini kami dari BMKG menyampaikan bahwa masyarakat jangan panik terkait dengan isu megatrust, karena sampai sekarang saya ulangi kembali, gempa belum bisa diprediksi. Nah, ini kalau kita munculkan, kenapa? Ini lebih ke kesiapan ke sana untuk mitigasi. Ini benar. Nanti kalau ada gempa, kita mitigasinya kayak apa? Masyarakat ini, apakah di wilayah yang kena potensi nanti terjadinya gempa dan menimbulkan tsunami, ya mungkin bisa dibuat mitigasi dari sekarang. Jalur-jalur evakuasinya bagaimana, terus untuk mensikapi ini apakah rumah-rumah di sekitaran yang terdampak nanti itu sudah tahan gempa atau belum. Ini kesempatan ini adalah bisa untuk membangun kesiapsiagaan mitigasi bencana itu. Oke Pak, sebelum saya ke Pak Heri, saya ingin tanya dulu ke Pak Anton. Benar Pak ya, Banten menjadi salah satu potensi dalam gempa megatrust, Pak. Ya. Gambaran ancaman potensi megatrust seperti apa sih Pak? Berapa dahsyat? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Wadi tadi sudah jelas ya Pak ya. Justru kalau saya dari segi kemaritiman ya Pak, karena ada potensi tadi apa namanya tsunami di atas 30 meter. Ya. Nah, saya kira itu patut diwaspadai, ya, terutama daerah-daerah pesisir yang ada di Banten, baik selatan sampai utara. Nah, ini memang perlu disiapkan, sangat perlu disiapkan Pak, terutama oleh tim mitigasi bencana. Apa yang disiapkan Pak? Dengan potensi 30 meter tersebut. Ya, itu semua Banten rata-rata hampir luluh lantak kalau itu terjadi. Ya, mungkin bisa jelas Pak kalau 30 itu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu? Yang paling penting gitu Pak. Apakah perlu ada bunker di bawah atau seperti apa, ya itu memang nanti dari tim mitigasi bencana terutama dari BPBD nanti akan bicara seperti itu. Jadi saya ingin pastikan ke Pak Anton dan Pak Suwardi, informasi ini valid Pak ya, bukan hoax, bukan satu informasi yang dijalin atas kepentingan lain. Betul. Jadi kalau ini adalah bukan hoax, bukan kita mencari hoax ya. Mungkin ada sebagian masyarakat yang menafsirkan dalam tanda kutip ini adalah mohon maaf macam kepentingan bisnis. Kami BMKG tidak ada kepentingan itu, tidak ada kepentingan bisnis, bahwa ini kita adalah berdasarkan kajian para ilmuwan yang ada di wilayah Indonesia, para doktor, para ini ilmuwan menyampaikan ini, dan kajian itu benar pernah disampaikan, dan ini terulang terus karena mungkin masyarakat dengan adanya kemarin gempa 7,1 di Jepang itu menimbulkan keresahan lagi, mungkin karena BMKG di Indonesia juga mempunyai banyak megatrust yang ada, yang dulu kalau dari paling ujung kita Banda Aceh itu megatrustnya udah meletus 9,1. Terus ini juga
Padang sudah, terus ini makanya Siberut ini yang Selat Sunda, nah, itu juga tidak ini, jadi tidak ada gempa besar yang muncul di situ. Dan dikhawatirkan juga yang di posisi Jawa juga begitu. Nah, kenapa? Yang dikhawatirkan itu adalah nanti kalau di Siberut dan itu nanti pecahnya bersamaan atau dua ini pecah bersama mungkin bisa lebih 8,7 lebih, bisa 9, bisa 8,9. Mengerikan ya. Itu kalau ini tentu yang wilayah-wilayah di selatan Banten itu mungkin banyak yang perlu diperhatikan lebih, terutama di bagian Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Nah, ya kita dari BMKG sudah mensimulasikan, membuat skenario kalau nanti gempanya di sini nanti akan seberapa sampai di pantai, mulai dari ujung kulon sana sampai sumur apa nanti sudah kita sebenarnya. Jadi sampai berapa? Dan kita sudah membangun juga peralatan-peralatan yang ada di BMKG. Kita sudah membangun di Banten ini sudah kita kasih namanya, bukan kasih ya, kita pasang itu namanya WRF New Generasi. Itu ada 20 lokasi dan itu di BPBD seluruh Banten sudah terpasang semua. Di samping itu kita juga memasang di wilayah-wilayah kantor perhotelan, kantor wisata itu juga kita kasih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat informasi itu nyampe ke stakeholder, dan dari stakeholder bisa mempercepat pengambilan keputusan bahwa ini ada gempa dan harus diteruskan ke masyarakat di sekitarnya. Di samping itu kita juga membangun lagi namanya Tsunami Gate. Nah, Tsunami Gate itu adalah fungsinya untuk mendeteksi nanti kalau terjadi informasi gempa yang menimbulkan tsunami, itu yang akan mengasih warning ke kita, dan kita akan sebarkan ke seluruh stakeholder di wilayah kita, di wilayah Banten dan sekitarnya. Itu yang mendukung informasi kita. Sebelum kita lanjut sahabat membahas lebih dalam tentang Megatrust, saya ke Pak Heri dulu. Saya akan borong 3 pertanyaan langsung. Karena ini sudah jelas dari otoritas yang berwenang mengatakan bahwa ini bukan hoax, Pak, tapi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki perkiraan walaupun tidak diketahui kapan. Ya, jadi bahasanya mungkin apa ya? Bukan perkiraan, potensi. Kalau memiliki potensi kan nanti masyarakat, wah ini benar, bagaimana memperkirakan akan terjadi. Jadi intinya BMKG menyampaikan bahwa gempa ini ada potensinya, kapan terjadinya itu yang belum bisa dipastikan. Mau di negara manapun. Ini harus hati-hati pemilihan katanya. Katanya ini kadang kita salah sedikit nanti mempersepsikan masyarakat, apalagi masyarakat yang ini kan bermacam-macam ya taraf ininya jadi itu kadang-kadang wah benar nih nanti ini terjadi itu enggak. Jadi intinya adalah gempa kemungkinan potensinya ada tapi tidak bisa diprediksi, belum bisa diprediksi. Nah, Pak Heri, potensi Megatrust di Banten, edukasi pada masyarakat seperti apa yang sudah diberikan? Bagaimana juga sosialisasi dan persiapan mitigasi bencananya? Satu lagi yang penting, bagaimana dukungan dana terhadap persiapan-persiapan tadi? Baik, terima kasih Pak. Pertama menyambut tadi yang sampaikan Pak Suhardi dan Pak Anton ya, terkait dengan potensi terjadinya Megatrust. Ini per hari ini Pak, tanggal 26 tiap bulan Pak, jam 10 kita uji coba sirine Pak. Uji coba sirine. Ya, sirine itu tombolnya ada di BPBD. Kemudian terhubung dengan 5 tower yang ada di Pasauran, Panimbang, Labuan, kemudian di
Balai Pengamat Gunung Merapi itu Pak. Di sana Siap jam 10. tiap jam 10 setiap tanggal 6 bulan Setiap tanggal 6. bulannya Pak. Jadi ini sampaikan juga ke masyarakat bahwa setiap tanggal 26 jam 10 pagi, Tanggal 6 Pak ya? 26 Oh 26, ya, 26 jam ya. 10 pagi kami coba sirine, kemudian sekaligus juga dipantau petugas di lapangan. Apakah sirine ini bunyi atau tidak? Ini nanti digunakan apabila terjadi gempa berpotensi tsunami. Kita bunyikan, berarti masyarakat evakuasi. Ini untuk uji cobanya, Pak. Ini barusan tadi. Iya, iya. Alhamdulillah bunyi semua, Pak Wardi. Bunyi semuanya. Kita ada berita acaranya juga itu. Kemudian untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat, kita ada program dan kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang terbaru 2 minggu yang lalu, Pak, kami melakukan uji coba prosedur tetap bagaimana menangani tsunami di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Ini baru 2 minggu lalu, jadi masih hangat nih. Jadi kita lebih ingin menguji coba protap yang sudah ada di KIK. Kita uji cobakan di sana dengan semua pemangku kepentingan yang di sana. Di sana kebetulan ada pelaku pariwisata, kemudian ada sekolah unggulan, sekolah presiden itu. Kemarin kita uji coba bagaimana kalau terjadi gempa, siapa berbuat apa. Alhamdulillah kemarin antusias Pak, dari pengelola Tanjung Lesung, dari masyarakat, dari para muspikanya juga kita lakukan. Dan besok kita juga akan melakukan simulasi Pak. Besok Pak. Besok berarti tanggal 27. Besok tanggal 27. Kita besok akan simulasi bagaimana kalau terjadi megatrust di Pandeglang, Pak. Ini udah komunikasi. Tanggal 28. Besok kita jadi bersih dulu. Jadi sudah komunikasi dengan Ibu Bupati Pandeglang, sudah ada arahan juga dari Pak Gubernur. Besok kita akan simulasi di sana menghadirkan semua pemangku kepentingan. Jadi kalau terjadi megatrust, siapa berbuat apa? Siapa berbuat apa itu lebih pada persoalan respon dari pemerintah. Tapi kalau dari masyarakat ketika ini terjadi, apa yang perlu masyarakat lakukan pertama kali? Baik, kami sudah melakukan edukasi Pak ke level masyarakat yang paling bawah dulu. Ya sekaligus mumpung saya ingat nih, BNPB mengembangkan aplikasi Inaris Personal. Ini mangga silakan bisa di Play Store ada atau di handphone masing-masing, itu bisa diunduh di Google Play Store. Apa namanya Pak? Inaris Personal. Dimanapun kita berada, kita bisa tahu potensi bencananya itu apa. Gitu. Itu bisa ketahuan di situ Inaris Personal. Ini pertama pesan. Kemudian yang kedua, kita dari masyarakat lapisan keluarga dulu Pak. Kita sudah ada program keluarga tangguh bencana. Ini sudah 3 tahun jalan Pak. Kita sasar ke keluarga-keluarga bagaimana keluarga tangguh bencana melakukan edukasi. Karena berdasarkan penelitian setelah gempa Kobe di Jepang tahun 1965, orang selamat itu menyelamatkan diri sendiri, Pak. Jadi ini yang lebih penting kuncinya, bagaimana masyarakat bisa hidup harmonis dengan bencana. Bagaimana masyarakat harmonis dengannya, tahu bencananya, tahu bagaimana melakukan evakuasinya. Ini yang kita dorong, keluarga tangguh bencana. Lebih tinggi lagi, kita ada program Desa Tangguh Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana, BPD Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi dari keluarga-keluarga yang bersiap, bagaimana perangkat kelurahannya, bagaimana dokumennya di kelurahan ada nggak, bagaimana peralatan kebencanaan di kelurahan ada tidak, relawan di kelurahan bagaimana edukasinya, ini yang sedang kita garap. Kemudian untuk level sekolahan, kita ada program Satuan Pendidikan Amat Bencana. Ya, kita dorong sekolah-sekolah yang ada potensi bencananya, kita garap di sana. Dan tidak terlupakan juga, kita menyasar sekolah khusus, Pak. Ini karena masuk dalam kategori penduduk rentan. Ini yang butuh pemikiran tersendiri. Bagaimana kita mengajarkan kepada siswa-siswi sekolah khusus ini, kalau ada bencana, bagaimana ini peran penting dari guru-guru sangat penting di sana di sekolah khusus ini. Ini yang kita lakukan. Dan besok kita jalan juga. Besok kita ke Cilegon untuk bagaimana evakuasi mandiri di sekolah khusus. Ini yang kita lakukan. Termasuk juga bagaimana kita lengkapi dengan regulasi-regulasi, Pak.
kita sudah punya dokumen rencana kontingensi gempa bumi. Ini sudah ada kita, Pak. Jadi biar dokumen ini bunyi, ya kita lakukan simulasi ini. Rencananya besok gladi bersih dan hari Rabu tanggal 28-nya kita pelaksanaan simulasinya. Boleh tahu Pak, berapa dana yang disiapkan untuk kebutuhan Saya persiapan? harus ngecek lagi Pak, karena Pak ya. Saya ngecek Lalu- lagi kalau dana BTT, kalau untuk penanggulangan bencana nanti kita menggunakan dana BTT Pak. Cuma besarannya saya harus cek lagi nanti. Ada dana BTT nanti. Pak Heri, boleh saya tanya, kalau ketika dibilang siap satu masyarakat apa ya, menyikapi bencana begitu, potensi bencana, itu kriterianya dari mana, Pak? Yang pertama masyarakat tahu dulu, tahu potensi bencananya. Jadi tahu kayak dulu kan, dulu belum jadi ilmu gempa, air surut, tsunami. Waktu Aceh kan belum tahu Pak. Nah ini sekarang udah jadi ilmu. Ada gempa, belum surut, mereka udah lari dulu karena takut kan. Ya ini yang selalu kita dengungkan, ilmunya tahu dulu, gempa, surut, lari. Kemudian tahu titik-titik evakuasi. Kami juga sudah membuat rambu-rambu evakuasi di beberapa tempat, rambu-rambu kebencanaan kita sudah bikin, kita pasang. Jadi bagaimana masyarakat tahu tempat evakuasi, bagaimana masyarakat membangun kesiapsiagaan diri sendiri dan keluarganya. Kita ada program pembagian tas siaga bencana. Ini kepada masyarakat di daerah Isinya apa saja, Pak? berpotensi terjadi bencana. Isinya itu tas, kemudian kita beri 5 plastik, diharapkan nanti dokumen-dokumen penting dimasukkan ke situ, ditambah dengan air mineral, senter, fluid, itu Pak. Kemudian mungkin baju ganti untuk 3 hari, kurang lebih 3 hari, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi begitu ada bencana, tidak usah packing lagi di daerah-daerah ya. Kalau ini konteksnya kita tsunami ke atas kan, tinggal ambil, bawa pergi. Ini untuk masyarakat-masyarakat di daerah yang rawan terkena bencana. Kita sudah bagikan tas siaga bencana. Ini, Pak. Pak, berapa persen dari seluruh masyarakat Banten yang sudah tahu informasi ini? Kalau persentasenya harus kita hitung lagi Pak ya. Karena penduduk Banten kan sekarang ada sekitar 12 jutaan ya, 12 jutaan. Kita harus hitung lagi Pak, ini dari program kita, saya tidak bawa angka detailnya ini Pak. Tapi kita lakukan ada progresnya lah Pak tiap tahun ini Pak. Iya, iya. Nah, sebelum pindah ke BMKG, satu lagi Pak Heri. Kalau untuk koordinasi antara OPD, apa yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Pak. Ya, ini koordinasi itu gampang diucapkan, susah dilakukan karena Pak ini sudah terlazim di mana-mana ini. Tapi kami tidak patah semangat Pak ya. Kebetulan kan sebetulnya kepala BPBD itu kan Pak Sofisio Sekretaris Daerah. Nah, jadi ya ini memang harus dipahami kan. Kepala BPBD Sekretaris Daerah yang sehari-hari memimpin di kantor itu kepala pelaksana. Tuh. Jadi sebetulnya dari situ, dari amanah Undang-Undang 24 2007 itu sudah jelas bahwa BPBD ini dipimpin oleh selevel eselon 1, top manajer, top karir PNS itu di eselon 1 itu. Jadi begitu ada bencana, tadi Bapak tanyakan koordinasinya, kita sudah menindaklanjuti peraturan kepala BNPB tentang klaster Pak. Kita sudah dipergukan klaster perlindungan dan pengungsian, klaster logistik, dan klaster kesehatan, dan subklaster perlindungan perempuan dan anak. Jadi setidaknya wadah-wadah koordinasi ini sudah ada Pak, dan ini sudah dipergukan. Dan itu juga identik dengan titik-titik evakuasi. Betul, di perlindungan dan pengungsian. Pak, kalau titik evakuasi itu artinya daerah yang aman ya, yang bisa dilakukan. Harusnya begitu. Karena kan waktu menentukan titik-titik evakuasi itu kami dengan BPBD juga sudah membuat atau survei bareng. Kajian Ya, kajian itu sudah kita buat. Jadi BMKG sudah mensimulasikan ini dari pantai dari Anyer, dari sumur apa itu sudah kita Kalau buat semua. titik sentral yang paling aman titik evakuasi di Kabupaten Pandeglang di mana? Kalau titik sentral titik amannya ya ini aman dari apa Pak? Dari tsunami atau dari gempa? Oh, dua-duanya beda.
Beda, karena kalau gempa otomatis semua akan merasakan. Yang kita bangun adalah titik-titik untuk evakuasi terhadap tsunami. Oke. Jadi kita cari-cari tempat yang tinggi, yang sudah kita hitung nanti tsunami-nya tidak masuk ke sana. Karena kalau Bapak sampaikan titik aman gempa di Indonesia tidak ada yang aman dengan gempa kan gitu. Apalagi di wilayah kita, wilayah Banten yang notabene sering merasakan gempa di sini, walaupun goyang 5 aja goyang udah jadi itu udah kita ini kan dengan BPBD membuat simulasi terkait dengan nanti untuk evakuasi dari masyarakat kalau terjadi tsunami. Itu udah kita sampaikan, terus jalur-jalur evakuasi juga sudah dari BPBD sudah membangun jalur-jalurnya. Jadi kalau ini terjadi tsunami, arah evakuasinya ke sana. Itu untuk mempermudah nanti masyarakat untuk membuat evakuasi itu sekarang. Dan itu Pak Hari tadi sampaikan itu memang udah sering ini ya kan, dibuat simulasi. Ya cuma kadang-kadang masyarakat itu kadang-kadang mensepelekan itu, lupa. Kayak kami itu menyarankan ya kalau bisa dibuat 3 bulan sekali atau apa mungkin jalur evakuasinya tuh nanti kalau gempa ke sana. Dan semua ini sebenarnya sudah sama-sama membangun untuk evakuasi mandiri dari BPBD, dari LSM itu yang ini juga pada membangun ini ya, yang untuk simulasi tsunami juga udah sering ya di Banten ini, masuk BPBD, masuk dari Lanal itu juga relawan-relawan tuh, PMI segala macam itu sering juga ngadakan itu. Nah, tinggal masyarakat kita nanti bagaimana mau ini kan udah sering dilaksanakan, tinggal nanti edukasi yang kita bangun selama ini ya, BPBD, BMKG udah berkolaborasi sedemikian rupa untuk membangun edukasi terhadap masyarakat, dan di dunia pendidikan, dunia pariwisata pun juga sudah kita edukasi. Ini sedikit saya menambahkan, Pak. Sebelum menambahkan Pak Anton, saya juga ingin tanya dulu, nanti sekaligus ditambahkan. Pak, ada tanda-tanda lain yang muncul sebelum potensi megatrust terjadi? Nah, saya kira sampai detik ini yang sampaikan Pak Wardi tadi, Pak, itu mungkin sulit untuk dikatakan tanda-tanda, karena memang untuk memprediksi tidak mungkin. Jadi saya silakan Pak Wardi lebih jelas lagi. Tanda-tanda itu kalau tanda-tanda megatrust gitu ya, ya tandanya sebenarnya karena kita di daerah tumbukan 3 lempeng tadi ya, itu sebenarnya sudah merupakan tanda-tanda itu, karena pergerakan dari ketiga lempeng ini kan sangat aktif ya, sangat aktif. Maksud saya apakah ditandai dengan cuaca yang begitu panas sekali? Kalau itu nggak ada. Sampai sekarang belum ada korelasi ke arah sana, Pak. Nah, sampai sekarang belum ada, Pak. Lalu apa yang Bapak ingin Yang tambahkan saya tadi? sampaikan tadi bahwa kita di Banten ini ada 2 pelabuhan, Pak. Ada 2 bangunan. 2 pelabuhan, Pak. 2 pelabuhan. Pelabuhan penyeberangan. Ya, pelabuhan satu ada di Merak, Banten. Iya. Satunya lagi ada di Bakau. Bakauheni. Betul. Nah, itu kan titik-titik kumpulnya orang-orang, Pak. Titik kumpulnya? Iya, titik orang-orang yang mau nyebrang atau apa, itu titik apa perkumpulan manusia yang cukup banyak, Pak. Jika terjadi itu pada saat mereka sedang menyeberang atau pada saat mungkin musim Idul Fitri atau apa, itu jelas potensi korban akan banyak. Nah, makanya kita selalu mengedukasi, ya, membuat juga akan jalur-jalur evakuasi ke di pelabuhan-pelabuhan Merak maupun pelabuhan Bakau ini. Kita kebetulan saya, Pak, ada 3 pelabuhan yang saya pantau, ya, Pelabuhan Ciwandan, Merak, sama Bakau. Nah, 3 ini memang setiap hari kita memberikan informasi cuaca, baik itu cuaca pelabuhan, yang ombak, gelombang, ya, terus juga arus, ya, itu kita juga sampaikan. Artinya yang ingin Bapak sampaikan ketika potensi itu terjadi adalah proses di mana ada penyeberangan kemungkinan besar tidak akan selamat. Jelas, Pak, itu ya harus kita pantau. Nah, ini memang patut diwaspadai, ya, potensi ini, terutama mungkin dari pihak-pihak yang terkait, ya, untuk mitigasinya seperti apa ke depannya, Pak. Nah, itu. Pak Anton, satu lagi minta dijelaskan, ada nggak persiapan pemetaan wilayah, misalkan sangat terdampak
terus paling terdampak. Dari beliau, Pak. Sudah. Ya, gini Pak, kami sudah memetakan itu dan itu sudah kami paparkan di provinsi juga di BPBD. Semua BPBD itu hampir kegiatannya Pak Hari dulu di BPBD provinsi itu sudah mengadakan kegiatan itu dan kita sudah buatkan peta-peta skenario kemungkinan gempa 8,7 itu kalau terjadi tsunami-nya kemana, sampainya berapa, itu sudah kita buatkan dan itu sudah kita sampaikan dan itu sudah dibuat rekon di Cilegon sudah buat rekon di kemarin mana juga sudah dibuat di Kabupaten Serang ya, itu juga sudah dibuat rekonnya. Nah, berdasarkan skenario yang dari BMKG buat itu sudah dimasukkan ke dalam dokumen rekon. Jadi nanti kalau terjadi gempa megatrust itu sudah ada Pak. Oh ini nanti jadi kita sudah simulasikan. Kita sudah buat gempanya nanti kalau di sini sampai di ini kekuatannya berapa, terasa sampai di mana, terus tsunami-nya berapa meter, sampainya berapa jam. Itu udah kita simulasikan dan itu udah bersama-sama juga yang ini kan dari BNPB juga dulu udah ini. Tapi ya itu tidak semua masyarakat mengetahui karena kan programnya ini adalah yang kita sampaikan terutama untuk pemangku kepentingan di BPBD sama camat-camat yang terdampak itu dulu diundangin semua diberikan edukasi terkait nanti kalau karena kebetulan kami juga yang ngasih informasi mengasih narasumbernya itu dari BMKG juga terkait itu. Makanya kalau ini bisa berjalan dengan bagus, tentu edukasi ini juga bisa berjalan terus. Tentu kesiapan masyarakat sudah siap kalau terjadi paling nggak bisa mengurangi, minimalisir dampak kejadian bencana itu. Saya ke Pak Heri lagi. Ya. Pak Heri, kalau potensi ini terjadi ya Pak Daud ya, Pak Suwardi kan sistem komunikasi pasti lumpuh, Ya, Betul. sistem transportasi pasti lumpuh, kemudian juga sistem distribusi juga lumpuh. Ya. Benar ya Pak? Betul. Bisa Nah, jadi Pak ya. dalam kondisi seperti ini, gambaran yang bisa diinformasikan kepada masyarakat, bagaimana melakukan evakuasi, kemudian mitigasi bencana, dan koordinasi di antara semua pemerintah dan stakeholder dalam rangka mengatasi potensi bencana megatrust ini. Dan pertanyaan satu lagi, ketika potensi itu terjadi, dampaknya berapa lama itu? Ya. Inilah yang kita kembangkan Pak, karena kita sudah ditakdirkan ya, jadi daerah rawan bencana ya. Di kajian risiko bencana kami kan ada 14 potensi bencana Pak, untuk Provinsi Banten itu. Jadi yang kita kembangkan adalah living harmony with disaster. Bagaimana hidup harmonis dengan bencana. Kalau tadi prediksi skenario tadi terjadi, wah itu luar biasa sekali ya, mudah-mudahan tidak. Tapi setidaknya ini yang kita bangun. Ayo mari sama-sama kita bangun ketangguhan masyarakat. Ketangguhan diri sendiri dulu, yang tadi itu dengan siaga bencana. Kemudian yang belum bisa berenang kan, berarti harus bisa berenang gitu. Harus bagaimana masing-masing keluarga bisa mengevakuasi mandiri. Ini yang kita dorong. Sekolah-sekolah evakuasi mandiri, termasuk juga kelompok rentan, jangan dilupakan. Kelompok rentan itu terdiri dari ibu-ibu hamil, lansia, kaum difabel, anak-anak. Ini kan juga perlu menjadi perhatian kita. Ini juga kita garap yang kemarin kita lakukan itu untuk kaum di sekolah khusus nih Pak ya. Kemudian tadi tambahan Pak terkait dengan koordinasi. Kami juga intens berkoordinasi dengan TNI Polri juga. Kita bahkan dengan Kapolda Banten, Bapak PJ Gubernur sudah
menandatangani MOU Pak tentang penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Banten. Jadi ini sebuah langkah maju saya pikir. Jadi nanti sudah tidak bertanya lagi kan, sudah ada MOU-nya. Itu ada 6 poin itu di sana terkait dengan pelatihannya, pemanfaatan informasinya, bantuan logistiknya kita dengan Polda Banten. Termasuk juga dengan lembaga-lembaga yang lain kita sudah jalin kerjasama dengan PMI, kemudian dengan Untirta Pak. Ini jadi ada pentahelik penanggulangan bencana. Kita coba jalin lebih akrab lagi, termasuk dengan media. Karena pentahelik salah satunya media, pemerintah, masyarakat, media, dunia usaha dan dunia industri. Nah ini dunia industri juga kita garap nih. Karena ada CSR, kemudian ada kegiatan-kegiatan industri. Kita kemarin juga panggil dari industri Pak, kita punya peningkatan kapasitas kawasan industri. Kita panggil industri, mereka juga punya sistem ternyata. Sistem bagaimana tanggap darurat yang ada di perusahaannya. Itu ada level 1, level 2, dan level 3. Kalau masih level 1, yaitu udah wewenang penuh mereka, bisa di-handle. Nanti level 2, level 3 bagaimana. Yang ini selalu kita jalin Pak dengan kalangan industri. Ya mudah-mudahan kita berdoa tidak terjadi, tapi andai terjadi, ya kita berharap kita ini sudah siap semua. Karena tadi Pak, kita selamat itu menyelamatkan, persentase terbesar adalah menyelamatkan diri sendiri Pak. Kalau nunggu dari BPBD, kami provinsi terbatas tenaganya, perlu waktu juga kan, perlu waktu, tapi minimal bisa menyelamatkan diri sendiri dulu lah. Itu Pak, tambahan kami Pak. Ya. Jadi, Kalau Pak Adel tambahin dan Pak tadi Suwan. terkait pertanyaannya. Mohon maaf Pak, Maka. saya ini yang tentu untuk komunikasi tadi yang sampaikan. Tentu dari ini juga sudah menjalin kolaborasi dengan Orari. Jadi kalau komunikasi yang terkait dengan jaringan Rapi, KSMAI, yaitu dari Orari, Rapi itu Ya. sudah siap menghandle. Kami dari BMKG juga tidak cuma pakai satu moda komunikasi saja, tentu banyak, dan kita juga backup di mana-mana gitu, kita backup kalau terjadi gap atau terjadi blank komunikasi, kita juga backup komunikasinya juga ada untuk itu. Kalau dampak Dampak tsunami berapa lama? Ya, sampai tentu kalau berapa lamanya itu tergantung, karena kan ini Medan dampak nanti dari BPBD yang menginginkan dampak sampai berapanya. Tapi kalau gempa itu cuma hitungan detik. Gempanya. Dampaknya itu yang kalau dampaknya nanti sudah Tergantung dari eskalasinya. dari BPBD yang Ya. meningkat dampaknya ini berapa. Biasanya kalau ada kejadian bencana, kami ada tim reaksi cepat gitu Pak. Tim reaksi cepat itu kita nanti turun akan melihat seberapa besar dampaknya, kemudian lapor kepada kepala daerah, akan ditetapkan statusnya, status tanggap daruratnya. Ya di situ nanti diprediksikan nih, kira-kira tanggap daruratnya berapa hari, apakah seminggu, 2 minggu, tergantung dari tim reaksi cepat. Nah, setelah itu diakhiri dengan transisi dari darurat ke pemulihan. Ini juga perlu waktu juga. Ya, itu nanti harus ada kajian dulu Pak, itu terkait dengan dampaknya. Ya. Iya. Tapi anjuran untuk bikin bunker belum ada. Gini, kalau bunker itu karena tsunami ya, kalau bunker tentu ini lebih mahal. Jadi kita ini untuk tempat-tempat evakuasi itu yang vertikal. Iya. Yang vertikal Pak. Shelternya jadi yang vertikal. Karena ya kalau vertikal kan kelihatan nanti ini datangnya tsunami dari mana, kelihatan kita bisa naik. Kita sudah ada 2 shelter Pak. Sudah ada 2 shelter Pak di Labuan dan di Malingping. Ada di Labuan dan Malingping. Ya, kemudian untuk wilayah Serang ini Kala Kota Serang sudah berencana menggunakan Rusunawa di Margaluyu Pak untuk shelter nanti ya. Untuk Kesiapan untuk para penyintas kalau terjadi ya. Ya, Pak, terakhir saya ingin closing statement dari masing-masing narasumber. Bagaimana
seharusnya dan bagaimana respon yang harus ada di masyarakat menanggapi informasi potensi megatrust ini. Gimana dulu? Boleh? Silakan Pak Wadi. Ya baik, gini Pak, untuk mensikapi itu kami masyarakat tetap tenang dan waspada. Nah, karena kita hidup di daerah yang rawan dengan terjadinya potensi megatrust ini, himbauan kami BMKG masyarakat tetap tenang, tetap waspada, dan jangan mudah terprovokasi isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masyarakat bisa memberikan informasi melalui website kanal-kanal yang ada, baik dari BMKG maupun dari pemerintah setempat. Boleh Pak, contoh disebutkan Ya, satu. mungkin di BMKG itu ada kanal ininya, info BMKG, itu bisa diinstal di HP, di webnya itu www.bmkg.go.id. Dari situ nanti bisa itu informasi ini benar atau tidak. Karena kalau masyarakat termakan provokasi, nanti efeknya juga banyak. Karena kalau ini cerita kejadian gempa yang terus disebarkan isu ini terjadi tsunami. Itu masyarakat pada lari. Ini cerita benar, saya waktu di Kendari. Itu ada gempa, disampaikan ini nanti terjadi tsunami. Bos, masyarakat pada pontang-panting lari kembang, motornya digeber dengan ada yang tabrakan di ada yang lompat dari gempanya semua. Jadi dampaknya akhirnya karena kepanikan itu bisa menimbulkan dampak tersendiri. Makanya kami selalu mewanti tetap tenang dan tetap menunggu informasi-informasi dari BMKG maupun dari pemerintah setempat. Jadi intinya jangan panik dan jangan mudah terprovokasi informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak, Saya mungkin. boleh? Baik. Boleh Pak Anton? Ya, mungkin saya tadi tambahkan aja. Satu, masyarakat tenang tadi ya. Dan satu lagi waspada. Waspada itu karena bencana bisa kapan saja terjadi. Jadi masyarakat harus selalu siap. Ya, Pak. Siap itu artinya selalu waspada. Dan tentunya tambah harus dengan berdoa. Saya kira doa itu adalah kekuatan yang sangat hebat Pak, di sini ya. Banten ya, seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah daerah yang sangat rawan bencana Pak, Banten Pak. Jadi bencana adalah sahabat kita. Tentu harus bersahabat dengan bencana dan bagaimana cara memitigasi diri kita sendiri. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik Pak, saya tinggal membungkus saja. Siap. Jadi kepada masyarakat, himbauan kami dari BPBD Provinsi yang pertama, jangan panik. Jangan panik. Memang kita ditakdirkan daerah rawan bencana, apalagi dengan megatrust ini kan, jangan panik. Yang perlu diperhatikan adalah kenali potensi bencananya, kemudian kenali jalur-jalur evakuasinya, bangun kesiapsiagaan, semuanya siap siaga, jangan terlena itu, jangan kesiapsiagaan. Jadi ubah kekhawatiran kita menjadi kesiapsiagaan. Yang belum bisa berenang, ya belajar berenang Pak ya. Nah, ini yang sudah bisa berenang, ayo bagaimana supaya jago lagi. Ya. Kemudian tadi tas siaga bencana disiapkan. Apa saja yang perlu diisi Pak? Dokumen penting, kemudian air mineral, biskuit, mungkin secara periodik dicek kalau udah ini ya dimakan saja. Ada lagi P3K, senter, fluid, itu Pak, untuk tas siaga bencana. Ini saya pikir itu Pak. satu lagi Pak Eri. Ya. Tadi simulasi sirine itu bunyinya seluruh Banten atau hanya daerah-daerah Di tertentu? daerah sekitar tower saja. Oh, Untuk oke. di 5 lokasi tadi ya, Pak Fardi ya. Ya, jadi sirine itu kita bunyikan setiap tanggal 26, yaitu sirine itu ada batas ininya, radiusnya itu ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo, itu radius di pinggir pantai. Makanya dari ini pemerintah BNPB itu Pak Heri juga punya program untuk menambah
Sirine di selatan Banten dan sana itu sudah diprogramkan sama beliau. Kami yang ada itu baru 5, yaitu di Cilegon, Pasauran, Labuan, Panimbang. Kalau untuk peringatan di kota seperti apa? Kota nggak ada. Kita yang peringatkan karena di daerah pesisir pantai. Oke. Karena di situ rawan rentan dengan gempa yang menimbulkan tsunami. Daerah Itu yang yang rawan kita bunyikan dulu. Ya nanti yang mencet dari BPD Pak, dari tempatnya Pak Edi itu, informasi dari BMG, BMKG, kami potensi nih kami mencari. ya. Jadi tadi yang namanya modal informasi kita namanya BRS mungkin itu di Pak Edi sudah ada. Jadi nanti ada gempa megatrust itu terjadi, udah langsung ini potensi tsunami, udah langsung harus pencet Pak. Itu. Baik Pak Heri, Pak Suwardi, Pak Daud, terima kasih banyak. Sekali lagi Sama-sama. kami mengucapkan terima kasih karena informasi ini sangat-sangat berharga Amin. untuk masyarakat Banten, dan saya harap kita semua siap siaga dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dari semua bencana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.